Politik adalah jalan ninja kita. Wah, itu Kaisang yang ngomong kemarin PSI, tapi kita nggak mau bahas itu. Saya mau ngomongin jalan ninjanya aja. Jadi sebagai seorang CEO, kita mungkin sering dihadapkan dengan banyak sekali prioritas dan juga hal-hal yang terus berdatangan ke kita untuk kita beresin tiap harinya, tiap waktunya, ataupun setiap pekannya. Sehingga membuat tiba-tiba minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun habis. Karena banyak banget yang diberesin tapi nggak benar-benar selesai. Kenapa? Karena banyak sekali hal yang mengganggu, menggerogoti, mengambil produktivitas kita. Berikut adalah tips yang bisa Anda praktekin untuk para CEO atau leader di kantor. Sebelum tipsnya, kita ngomongin dulu apa yang paling ganggu produktivitas untuk para CEO. Yes, jawabannya adalah decision. Apa itu decision? CEO biasanya dituntut untuk terus-terus membuat keputusan. Kalau Anda CEO yang Chief Everything Officer, tiba-tiba anak kantor itu bisa nanya 100 hal sehari. Dari mulai ini catnya diganti warna apa, si A diginiin enggak, sini barangnya perlu dibeli atau enggak, barangnya yang dibeli A, B, atau C. Tiba-tiba Anda decision fatigue, capek banget. Atau yang kedua, bisa jadi masalah terbesar Anda justru karena Anda nggak enak bilang enggak. Diajakin ketemuan orang, iya gitu, dimintain tolong oleh temen, iya, saudara minta dianterin, iya, karena biasanya CEO dianggapnya orang nggak punya jam kantor. Mereka dianggap sebagai pemilik bisnis atau orang paling tinggi sebagai bos, nggak ada jam kantornya, bebas suka-suka dia. Jadi dua masalah itu yang biasanya mengganggu. Atau yang ketiga, hidupnya penuh dengan meeting. Meeting itu pada turunannya dari mulai briefing, diskusi, check-in, evaluasi, koordinasi, kolabo, apapun itu judulnya, itu menyita banyak sekali waktu yang tiba-tiba minggu ini berakhir. Jadi, apa jurus produktivitas untuk CEO? Ini tipsnya. Kita sebut ini jalan ninja. Anda juga bisa ngomong jalan biksu atau jalan rahasia, apapun itu. Ini ada tips khusus untuk para CEO dan bisa dipraktekin juga kalau Anda bukan CEO. Yang pertama, tentukan 4 hal yang mau Anda lakukan setiap hari. Yang kedua, tentukan 3 hal yang tidak akan pernah Anda lakukan setiap hari selama minimal harusnya 6 bulan. Tapi saya tahu 6 bulan itu sulit, jadi kita turunkan lagi jadi 2 bulan dulu, 60 hari. Gimana dalam 60 hari kita selalu tiap hari ngelakuin 4 hal ini dan meninggalkan 3 hal ini. Apa 4 hal ini, apa 3 hal ini? Jawabannya terserah Anda. Semua orang punya kecenderungan masing-masing, apa yang membuat dia paling produktif, apa yang membuat dia tidak produktif. Contoh, bisa jadi 4 hal ini kalau kita ngomongin manusia seutuhnya. Oke, aku tiap hari harus olahraga 30 menit biar badannya makin fresh, badannya makin segar, badannya makin enak dan seterusnya. Atau yang kedua, aku harus meditasi 20 menit tapi harus selama 60 hari berturut-turut. Atau yang ketiga, 90 menit pertama tiap hari itu offline, bener-bener kerja, nggak ketemu orang, nggak diskusi, nggak ada meeting, nggak ada briefing, nggak ada ngobrol, nggak ada ngelakuin apapun selama 90 menit pertama selama 2 bulan ke depan. Atau apapun yang Anda mau ketok palu Anda lakukan untuk 60 hari ke depan. Nah, itu akan sangat powerful. Contoh lagi, Anda sepakati misalnya 60 menit pertama atau 90 menit pertama di setiap harinya Anda mau riset apa yang mau Anda putuskan hari ini. Jadi misalnya Anda hari ini mau ngambil keputusan tentang nambah orang atau tidak, Anda belajar tentang rekrutmen, Anda belajar tentang apa, itu bisa membantu sekali ternyata dalam konteks produktivitas. Terus yang ketiga apa? Cari apa yang sama ini mengganggu produktivitas Anda dan putuskan bahwa mulai hari ini Anda tidak akan melakukan ini selama 60 hari ke depan. Ini yang disebut jalan ninja. Ninja itu adalah 60 hari ini. Biksu ini 60 hari ini. Ini kayak rahasianya itu 60 hari ini. Kenapa? Karena 60 hari itu menarik. Contoh, balik lagi tadi, apa yang nggak dilakuin? Terserah, misalnya, anggaplah Anda minum alkohol. Oke, aku putuskan 60 hari ke depan nggak minum alkohol. Anggaplah Anda nonton video porno, putuskan 60 hari nggak nonton video porno. Anggaplah Anda sering nonton Netflix atau YouTube atau sosmed, putuskan 60 hari ke depan nggak ada YouTube, nggak ada Netflix, nggak ada TikTok. Itu membantu banget untuk menghilangkan yang sama ini jadi masa produktivitas dan yang sama ini nggak dilakuin. 7 ini digabung jadi 4 habit baru yang nggak boleh putus selama 60 hari dan 3 habit yang dihilangkan, habit jelek yang dihilangin. Misalnya Anda ngerokok, putuskan 60 hari nggak ngerokok. Misalnya Anda tahu kecanduan kopi, misalnya putuskan, nggak tahu, itu bisa macam-macam.
Tapi poinnya adalah 4 sama 3 ini tambah 60 hari, perubahannya akan terjadi banget. Anggaplah Anda nge-gym sekarang, sehari 8 jam nge-gym. Apakah bisa besok badan Anda bagus? Jawabannya enggak. Tapi kalau 30 menit atau 60 menit tiap hari selama 2 bulan, Anda akan mulai melihat hasilnya, atau orang di sekitar Anda mulai ngomong, oh badannya bagusan dan seterusnya, karena sudah dilakukan 2 bulan. Setelah 2 bulan apa? Anda boleh istirahat, misalnya seminggu. Habis itu 2 bulan lagi, seminggu 2 bulan lagi. Itu jadi durasinya plus minus 6 bulan. Anda lihat produktivitas Anda di bulan ke-6 dibanding sekarang itu sangat jauh berbeda. Jadi cari apa habit yang Anda merasa paling produktif, sama apa habit yang mengganggu produktivitas Anda. Putuskan, deklarasikan, bikin kaosnya, bikin posternya, umumin ke anak-anak, ke teman-teman, ke sosial media bahwa mulai hari ini Anda melakukan ini, atau mulai hari ini Anda tidak melakukan ini. Menarik, ketika Anda sudah deklarasi, hidup Anda akan berubah. Karena selama ini CEO, kata-katanya yang bakal dipegang oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau Anda putuskan, mulai sekarang saya akan, dan semua orang jadi saksinya, jadi jurinya, jadi wasitnya, jadi pengawasnya, jadi auditornya, kita bisa jauh lebih produktif. Karena kita harus laporan ke siapa sebagai seorang CEO, kecuali ke diri kita sendiri. Tapi kalau bikin namanya social compliance yang bikin orang akan lebih peduli dengan Anda, lebih bisa ngontrol Anda, kita akan jadi lebih terkontrol. Jadi tentukan 4 hal apa yang mau Anda install untuk jalan ninja Anda, dan 3 hal apa yang akan Anda uninstall dari kebiasaan buruk Anda agar jalan ninja produktivitas Anda semakin keren. Thank you.